Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat semua ya nak. Di masa pandemi ini kalian tetap harus jaga kesehatan dan selalu jaga jarak. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras masuk di bab pertama dalam semester genap. Di sini Ibu akan menjelaskan siapa sih Pitagoras itu, lalu ada permasalahan teorema Pitagorasnya, lalu teorema Pitagorasnya. Di sini ada rumus, lalu ada contoh soal. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian permasalahan dari teorema Pitagoras. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai Pitagoras. Pitagoras adalah suatu atau seorang agamawan dan filsuf di Yunani yang mengembangkan matematika, astronomi, dan teori musik. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, di sini ada kata-kata kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lainnya. Jadi kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Paham ya? Panjang sisinya sama. Kita masuk di permasalahannya. Di sini ada Pak Sriono ingin mengetahui berapa tinggi dinding pagar rumah yang dipanjatnya dengan sebuah tangga yang panjangnya adalah 5 meter. Di sini ada sebuah rumah yang ditanya tingginya. Nah, berapa tinggi dinding pagar rumah itu? Sebelum masuk di permasalahannya, Ibu akan menjelaskan di sini ada suatu persegi ada tiga persegi, ada luas yang pertama, ada luas yang kedua, dan luas yang ketiga. Kenapa di sini dia adalah 5/2, lalu luas 2-nya adalah 4/2, lalu luas 3-nya adalah 3/2. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kuadrat panjang sisinya segitiga siku-siku adalah sama panjang dengan kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi dia sama panjang dengan sisi-sisi yang lainnya. Kita lihat di sini, dia ke kanannya berapa? Berarti kalau ke kanannya 5, otomatis dia ke bawahnya juga 5. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5. Berarti luas yang pertama adalah 5/2 karena dia dikuadratkan. 5/2 sama dengan 25. Kita lihat untuk luas yang kedua. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Yang ketiga adalah luas yang ketiga. 1, 2, 3. Berarti 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Luas 1 sama dengan 25, luas 2 adalah 16 ditambah dengan luas 3-nya adalah 9. Dari sini kita dapat segitiga siku-siku. Ada A, lalu ada B, dan ada C. Paham ya? Kita masuk ke rumus. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, dan C. Rumusnya adalah BC/2 sama dengan AB/2 ditambah AC/2 atau BC sama dengan akar dari AB dipangkatkan 2 ditambah dengan AC dipangkatkan 2. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Paham sampai di rumus? Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada
suatu segitiga siku-siku diketahui adalah PQ-nya adalah 6 cm, lalu PR-nya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang dari QR-nya. Langsung kita jawab, tinggal dimasukkan ke rumus. QR pangkat 2 sama dengan PQ dipangkatkan 2 ditambah PR pangkat 2. Kita selalu pakai yang sisi miring ya. Selalu rumusnya pakai yang sisi miring ini, yang pertama kali. Berarti QR karena yang ditanyakan dia tinggal diturunkan ke bawah. Sama dengan PQ-nya adalah 6, berarti 6 dipangkatkan 2 ditambah dengan PR dipangkatkan 2. PR-nya berapa? 8, berarti 8 dipangkatkan 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Kenapa yang awalnya QR pangkat 2 berubah menjadi QR saja? Pangkat 2-nya dikemanain sih? Nah, dalam segitiga atau untuk mengubah yang awalnya pangkat, kita ubah pangkatnya menjadi hilang, berubah menjadi akar. Berarti awalnya QR pangkat 2 sama dengan 100 berubah menjadi akar dari 100. Akar dari 100 berapa sih? 10. Makanya pangkatnya sudah dihilangkan. Jadi akar dari 100 sama dengan 10 cm. Paham? Lalu kita masuk di contoh soal yang kedua. Diketahui PQ-nya adalah 6 cm. Lalu QR-nya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah PR-nya. Berapa sih PR-nya? Langsung kita masukkan rumus. Rumusnya sama ya, tinggal kalian masukkan angkanya yang diketahui saja. Yang tidak diketahui atau ditanyakan ditulis aja hurufnya atau hurufnya apa. Nah, di sini QR-nya adalah 10, berarti 10 dipangkatkan 2 sama dengan PQ-nya berapa? PQ-nya adalah 6. 6 dipangkatkan 2 ditambah dengan PR. Kenapa di sini tetap PR? Karena PR yang ditanyakan. Berarti 10 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 100. Lalu 6 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 36 ditambah dengan PR pangkat 2. PR-nya tinggal diturunkan ke bawah. Lalu pindah ruas. PR-nya dipindah ruaskan. Yang awalnya di kanan berubah menjadi di kiri. Berarti PR pangkat 2 sama dengan 100 cm persegi dikurangi dengan 36 cm persegi. Ingat, kalau pindah ruas yang awalnya positif berubah menjadi negatif dan awalnya yang negatif berubah menjadi positif. 100 dikurangi 36 adalah 64. Sama seperti tadi, di sini pangkatnya hilang. Berarti berubah menjadi PR sama dengan yang awalnya 64 jadi akar dari 64. Hasilnya adalah 8 cm. Itu adalah panjang dari PR-nya. Nah, kita masuk di permasalahan yang intinya dari Pak Sriono tadi. Nah, di sini ada PQ dan R. Diketahui PQ-nya adalah 3 meter dan QR-nya adalah 5 meter. Yang ditanyakan adalah PR-nya atau tingginya. Langsung dimasukkan ke rumus. QR pangkat 2 sama dengan PQ dipangkatkan 2 ditambah PR dipangkatkan 2. QR-nya adalah 5, berarti 5 dipangkatkan 2 sama dengan PQ-nya adalah 3, berarti 3 dipangkatkan 2 ditambah dengan PR pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah PR pangkat 2. Pindah ruas. Berarti PR pangkat 2 sama dengan 25 meter persegi dikurangi dengan 9 meter persegi. Berarti PR pangkat 2 sama dengan 16 meter persegi. PR sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4 meter. Nah, di sini kita dapat tingginya adalah 4 meter. Semoga apa yang Ibu jelaskan tentang teorema Pitagoras kalian paham ya nak.
Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.